Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Rifki Rusdani, STMM, selaku dosen mata kuliah e-commerce. Perkenalkan, saya Khalifah Aristin sebagai moderator sekaligus presentator pertama, kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Khairul Mustafa, Trinoviana, Taufan Abitama, Agus Ali, dan yang terakhir Faradila Febrianti. Di sini kami dari kelompok terakhir yaitu dengan tema konseling Bunda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kami. Tak perlu berlama-lama lagi, sebelum presentasi dimulai, akan ada cuplikan video sebentar tentang bagaimana cara merawat balita dengan baik. Hai Sobat Fit1, saya dengan Dr. Ajeng Indriastari dari Omni Hospital Pekayon. Sekarang masalah apa sih yang sering dihadapi oleh ibu-ibu? Banyak loh ibu-ibu panik. Pernah dengar nggak tagline, ibu harus waras? Atau healthy baby, happy mom? Kenapa? Apalagi untuk ibu-ibu baru nih, kaum milenial. Pasti stres kalau jadi ibu. Bingung, semua perasaan campur aduk jadi satu, kayak gado-gado. Nah, sebetulnya apa sih masalah kesehatan anak Indonesia? Kalau ngomongin data dari Depkesi, Departemen Kesehatan, masalah terbesar di Indonesia ada 3. Yang pertama adalah stunting, yang kedua imunisasi, dan yang ketiga adalah TBC. Pernah dengar nggak apa itu stunting? Stunting itu bukan stuntman ya, yang suka loncat-loncat di film James Bond. Stunting itu adalah perawakan anak lebih pendek dari teman-temannya disesuai dengan jenis kelaminnya. Contoh, sering kan kita pergi arisan terus dibilang, ih anaknya pendek banget, nggak dikasih makan ya. Pasti ibu langsung panik, sedih, langsung depresi. Jangan khawatir ya, stunting itu bisa dicegah. Stunting bisa kita cegah dengan gizi yang baik. Gizi yang baik itu seperti apa? Yaitu gizi yang seimbang. Dimulai dengan ASI eksklusif 6 bulan, dilanjutkan dengan MPASI, dimulai dari usia 6 bulan. Dan makanannya tentu aja harus 4-star WHO. Istilahnya gaya banget ya, 4-star WHO. Padahal sih zaman dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Intinya sih harus mengandung karbohidrat, protein nabati, protein hewani, vitamin dan mineral, dan juga lemak. Nomor 2, masalah apa sih? Imunisasi. Kalau kita ngomongin imunisasi, nanti kita lihat di Indonesia apa sih jadwal imunisasi. Moms kan sering lihat ya, ada imunisasi wajib yang biasa di posyandu, puskesmas. Ada yang imunisasi, kok banyak banget ya dok imunisasi sekarang, mahal-mahal loh. Kenapa ya? Karena penyakit sekarang juga macem-macem moms, nggak kayak zaman dulu. Dan sedihnya cakupan imunisasi kita sekarang turun. Contoh, dulu difteri tuh di daerah tertentu cakupan imunisasi 90%, jadi 30%. Kenapa sih? 1, vaksin palsu. Kemarin-kemarin ada isu vaksin palsu ya. Jadi orang tua, aduh udah niatnya sih baik ya vaksin anak. Buntut-buntutnya yang dikasih vaksin palsu. Sedih dong ya. Yang kedua, apa? Anti vaksin. Lagi tren loh. Wah, jangan dikasih vaksin ini. Itu haram. Jangan dikasih vaksin ini, nanti anaknya autis. Hoax atau fakta? Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, nanti ada pembahasannya lebih detail lagi. Moms bisa datang ke dokter anak terdekat untuk menanyakannya, atau bisa lihat di website IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nomor 3, masalah anak Indonesia apa? TBC. Waduh, dengar kata TBC, flag. Aduh dok, nggak mungkin lah TBC dok. Anak saya loh saya kasih makan bagus, sekolahnya sekolah bagus, rumahnya loh di real estate perumahan mewah. Enggak, TBC tidak memandang ya latar belakang. Bahkan saya punya temen dokter anak lagi praktek nih waktu zaman PPDS kena TB meningitis. Bukannya nakut-nakutin nih netizen. Kenapa? Karena Indonesia juara 2 TBC dunia. Tuh, jangan bangga lagi ya. Ini PR. PR buat siapa? Buat kita bangsa Indonesia, buat saya dokter anak, buat mam semua, ibu-ibu, emak-emak, apapun itu namanya, itu PR kita. Jadi ternyata dari 100.000 orang,
759 orang tuh kena TBC. Penularannya gimana? Droplet ya. Kita ngomong hai, ketawa ya, kita pergi ke mall, kita pergi ke taman bermain. Haha, batuk udara kita ya kena deh TB. Apalagi anaknya, aduh susah makan, pilih-pilih makanan. Makanannya nggak 4 bintang tadi. Cuma ya saya hobinya kalau makan itu ya itu aja dok. Anak saya makannya kentang goreng aja. Berarti cuma karbohidrat doang. Gimana daya tahan tubuhnya mau kuat? Memang sih kita udah imunisasi BCG, tapi BCG tidak menjamin kita tidak bisa terkena TB paru. Kita melindungi terhadap infeksi TB berat, bisa juga TB otak, TB tulang, TB usus. Ngeri ya. Nah, caranya gimana? Lindungilah anak-anak kita. Cukupi gizinya. Jadi makan cuma jangan dikasih makan, jangan terlalu dikasih cemilan, karena nanti kenapa dia nggak mau makan? Kalau gizinya baik, lingkungan rumah kita sehat ya, bebas asap rokok, bebas bakar sampah, bebas polusi, dan bersih, higienis, dan anak kita bahagia, happy, akhirnya kita akan terlindung dari berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya. Oke Mams, tanggung jawab untuk menjaga aset bangsa, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab saya sebagai dokter anak dan tanggung jawab Mom semua sebagai seorang ibu. Ada tagline, Healthy Baby, Happy Mom. Harus tetap happy dan bahagia supaya anak-anak kita sehat dan juga cerdas. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana latar belakang dari sistem aplikasi online konsultasi Bunda ini. Sistem aplikasi online konsultasi Bunda untuk merawat balitanya adalah salah satu inovatif dalam memberikan pelayanan dan kesehatan perawatan bagi balita. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada masa sekarang, kami membuat media aplikasi online berupa konsultasi, dan itu merupakan salah satu media atau sarana untuk berkomunikasi dengan berinteraksi antara pakar dengan para bunda. Dalam bidang teknologi kegiatan biasanya dilakukan dengan cara tatap muka. Hal ini dapat menimbulkan masalah jika orang yang ingin berkonsultasi harus bertemu, misalnya karena kesibukan atau jarak bahkan tempat. Kemudian solusi dari permasalahan tersebut, kami membuat suatu media konsultasi yang dapat diakses oleh para bunda yang tidak bergantung dengan jarak dan waktu, yaitu dengan mode konsultasi yang bersifat online. Perkembangan media konsultasi yang ada di internet sampai masa sekarang kebanyakan hanya muncul dalam bentuk website atau blogger. Media konsultasi bunda ini merupakan konsultasi media antara seorang bunda sebagai pengguna dengan dokter sebagai pakar atau konsultan. Komunikasi yang terjadi pada media konsultasi ini bersifat langsung, yaitu pengguna mengemukakan persoalan atau masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian pakar atau dokter akan memberikan saran yang harus dilakukan oleh para bunda untuk merawat balitanya. Dan proses ini dapat terjadi jika seorang bunda dapat terhubung dengan pakar melalui sistem aplikasi online konseling bunda. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya mengenai hal-hal berikutnya. Tujuan dari pembuatan aplikasi konseling bunda. Yang pertama, memudahkan para bunda yang sedang kebingungan merawat balitanya untuk bertanya langsung kepada pakar atau dokter yang sudah kami sediakan. Yang kedua, memperkecil terbuangnya waktu tanpa harus bertanya kepada tetangga soal perkembangan atau kesehatan balitanya. Yang ketiga, agar para bunda bisa mengontrol perkembangan balitanya setiap harinya. Selanjutnya adalah fungsi program aplikasi konseling bunda. Yang pertama, para bunda dapat menyampaikan keluh kesah mereka kepada pakar atau dokter. Yang kedua, para bunda dapat mengetahui cara mengurus, merawat balita dengan baik. Yang ketiga, para bunda dapat memperhatikan perkembangan aktivitas balitanya. Yang keempat, para bunda dapat mengontrol pola makan, pola gizi, dan apa saja yang dibutuhkan untuk balitanya. Yang kelima, para bunda tidak perlu repot-repot pergi ke toko atau apotek untuk membeli perlengkapan, bahkan obat dan vitamin yang sudah kami sarankan untuk balitanya. Selanjutnya adalah kriteria dokter yang kami rekrut. Kami merekrut dokter yang sudah berpengalaman dalam bidang konsultasi mengenai balita. Syarat pertama adalah wanita. Yang kedua, sabar dalam mendengarkan keluhan para bunda. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan baik.
Yang keempat, berpengetahuan mendalam tentang epidemiologi dan penyakit menular pada anak. Yang kelima, berpengetahuan tentang obat atau pengobatan yang sesuai untuk anak-anak dan efek sampingnya. Yang keenam, kemampuan diagnostik dan problem solving yang luas. Yang ketujuh, sarjana kedokteran minimal S1. Yang kedelapan, gelar kedokteran dengan spesialis. Yang terakhir adalah lisensi yang valid untuk praktek kedokteran. Selanjutnya adalah peran dokter dalam program konsultasi bunda. Peran yang pertama adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh secara teratur melalui keluhan dari bundanya pada balita yang baru lahir sampai usia 5 tahun untuk memeriksa dan mencatat kesehatan dan perkembangan fisik normal pada balita. Yang kedua, memeriksa anak yang sakit untuk mengetahui kondisinya dengan cara mengumpulkan informasi tentang gejala yang dialami oleh balitanya. Yang ketiga, membuat diagnosis berdasarkan data dan riwayat medis. Yang keempat, membuat resep obat sesuai dengan penyakit yang diderita pada balitanya. Yang kelima, memberitahu para bunda tentang tindakan pencegahan penyakit untuk anak-anaknya. Selanjutnya yaitu strategi SDM. Yang pertama, menyediakan konsultan terbaik untuk mengatasi masalah kompleks yang dialami pasiennya. Melalui layanan ini, para ibu dapat terbantu dalam mengatasi masalah yang dialami oleh anaknya, seperti masalah kesehatan fisik, emosional, dan mental, yang berfungsi untuk menciptakan perasaan sejahtera, meringankan perasaan tertekan, dan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anaknya. Yang kedua, mengutamakan kualitas pelayanan agar pasien dapat berkonsultasi dengan nyaman dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam layanan ini, para dokter memberikan perhatian yang maksimal dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pasien dengan berupaya memahami keinginan pasien. Yang ketiga, menyediakan pilihan konsultan sesuai dengan pengalaman jumlah jam terbang. Dalam pilihan konsultan, para ibu terlebih dahulu dapat memilih pengalaman yang sudah didapatkan oleh para dokter spesialis sesuai dengan ahlinya. Jadi, para ibu tidak perlu khawatir dengan dokter yang sudah tersedia di aplikasi layanan konsultasi bunda. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk. Aplikasi konseling bunda yang berguna untuk para bunda yang sedang kesulitan merawat dan mengurus balitanya dengan menggunakan media online tanpa harus pergi ke suatu tempat dan menguras waktunya. Jadi, aplikasi konsultasi bunda bisa menjadi solusi untuk para bunda yang masih bingung merawat balita tetapi harus stay di dalam rumah. Selanjutnya yaitu price. Yang pertama ada paket 1 yaitu 1 bulan dengan harga 500.000 menjadi 300.000. Yang kedua ada paket 2 yaitu 6 bulan dengan harga 3 juta menjadi 2.400.000. Paket 3 yaitu 1 tahun dengan harga 5 juta menjadi 4.800.000. Selanjutnya ada paket spesial yaitu lebih dari 1 tahun diskon 10% per tahun. Selanjutnya yaitu promotion. Promosi adanya konseling bunda dilakukan di IG, di website, Chrome, dan browser, dan iklan. Promosi adanya konseling bunda dilakukan di IG yaitu @konselingbunda.id. Selanjutnya promosi. Promosi konseling bunda juga dilakukan melalui website atau blogger konseling bunda yaitu di @konselingbunda. Selanjutnya dari strategi pemasaran yaitu ada place. Aplikasi online jika untuk para dokter yang menjadi konsultan hanya di rumah atau di ruang praktek dokter mandiri. Kemudian people, dokter, psikolog, dan kami sebagai admin sekaligus marketing. Selanjutnya cara daftar atau login. Terdapat langkah-langkah dalam proses konseling di aplikasi kami, mulai dari yang pertama yaitu download aplikasi konseling bunda di Play Store.
Kedua, daftar atau login melalui email atau nomor HP, kemudian akan mendapat konfirmasi dari kami berupa password yang harus diisi dalam kolom yang sudah ada. Mengisi data yang harus diri seperti nama bunda dan anak, usia, alamat, pekerjaan, penyakit apa yang pernah diderita atau riwayat penyakit yang diderita. Kemudian memilih paket harga sesuai yang diinginkan atau sesuai budget yang ada. Kami menyediakan paket bulanan dan tahunan. Ya, selanjutnya berkonsultasi dengan para dokter yang sudah kami sediakan dengan menyampaikan keluhan yang terjadi pada balitanya. Para dokter konsultan juga menerima pertanyaan yang ingin ditanyakan. Bahkan akan ada saran dan nasihat yang didapat para bunda atau klien yang sudah berkonsultasi dengan dokter kami. Lanjutan proses yang keenam, dokter akan memberikan nasihat dan saran. Jika ada obat atau perlengkapan anak yang harus dibeli, kami juga menyediakan toko untuk para bunda yang menerima list obat atau barang yang sudah ditentukan agar tidak repot pergi ke apotek misalnya. Cukup dengan mengunjungi apotek online yang sudah ada pada aplikasi. Kemudian physical evidence, yaitu bentuk bukti fisik seperti perangkat aplikasi konseling bunda dengan menyajikan menu pilihan yang mendukung kegiatan untuk memenuhi keinginan klien. Konseling bunda, di sini saya akan menjelaskan rencana mockup aplikasi untuk layanan kesehatan mental dan kesehatan bagi para bunda dan tentunya untuk buah hatinya. Yang pertama ada start, selanjutnya ada daftar atau masuk konsultan atau dokter, selanjutnya ke perlengkapan CV, terus selanjutnya ada pilih keahlian dan ada kesehatan balita, lalu juga ada psikologi. Dan untuk login bunda di sini ada daftar atau masuk, terus selanjutnya ada ke dashboard, selanjutnya ada jenis pilihan layanan, jenis paket layanan, dan selanjutnya ada pembayaran. Untuk jenis pilihan layanan ada dokter anak, psikolog, dan apotek. Untuk dokter anak ada dokter gizi, gigi, dan organ tubuh. Untuk jenis paket layanan ada paket 1, 2, 3, dan paket spesial. Dan untuk pembayaran ada ATM, BRI, BNI, BCA, dan untuk dompet digital ada Dana dan OVO. Selanjutnya untuk lebih jelasnya login dari dokter dan psikolog ada di sini melalui start, daftar atau masuk. Untuk konsultan atau dokter, selanjutnya ada perlengkapan CV, pilih keahlian, kesehatan balita atau psikologi. Nah, untuk para bunda yang ingin berkonsultasi kepada kami, silakan untuk mendownload aplikasi dan langsung saja untuk daftar atau masuk yang sudah pernah mendaftar, lalu akan ditampilkan oleh dashboard. Nah, dashboard sendiri akan ditampilkan untuk jenis pilihan layanan, jenis paket layanan, dan pembayaran. Dan untuk pilihan jenis layanan, nanti kita untuk bunda silakan memilih untuk apa yang perlu diperlukan oleh sang buah hati atau bundanya sendiri, seperti dokter anak, psikolog, atau apotek. Nah, untuk dokter anak sendiri ada kesehatan balita, yaitu gizi, kemudian organ tubuh, terus perkembangan anak juga. Terus untuk psikolog ada psikis balita, dan untuk apotek nanti ada obat-obatan. Nah, obat-obatan ini sendiri diambil dari tadi setelah konsultasi kepada dokter nanti akan diberikan resep. Resep itu akan langsung diarahkan ke apotek. Nah, terus ada juga perlengkapan balita. Untuk para bunda yang masih bingung cari-cari perlengkapan di mana ya, terus perlengkapan yang baik dan aman untuk sang buah hati itu di mana, silakan untuk langsung ke aplikasi pilih layanan perlengkapan balita.
Nah, untuk paket sendiri kita ada 4 paket, yaitu paket pertama, paket kedua, paket ketiga, dan paket spesial. Untuk paket pertama yaitu berlaku untuk 1 bulan dengan harga 299.999. Nah, untuk paket kedua berlaku sampai dengan 6 bulan yaitu dengan harga 2.399.999. Dan untuk paket ketiga berlaku untuk 1 tahun dan dengan harga 4.799.999. Dan untuk paket yang spesial kami akan mengadakan sebuah promo untuk para pengguna yang sudah lama bergabung bersama kami lebih dari 1 tahun. Kami akan memberikan diskon selama sebanyak 10%. Nah, untuk pembayaran kita akan menggunakan ATM dan dompet digital. Nah, ATM sendiri meliputi ada BRI, BNI, dan BCA. Untuk dompet digital kami menyediakan Dana dan OVO. Kemudian kesimpulan dari presentasi kali ini adalah ilmu dalam merawat anak atau balita adalah ilmu yang sangat penting bagi para orang tua. Di sini kami menyiapkan layanan edukasi dan dedikasi untuk para orang tua, khususnya para bunda yang sedang menyiapkan kelahiran anak pertamanya. Kehadiran sang buah hati yang sehat dan selamat bahkan bisa berkembang dengan baik sesuai dengan umurnya adalah hal yang sangat berharga bagi para orang tua. Karena ini adalah wujud tanggung jawab dari mereka yang memiliki bahkan merawat titipan dari anugerahnya. Selesai sudah presentasi pada kali ini. Terima kasih kepada para audiens yang sudah menonton dan mendengarkan video presentasi kali ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah membuat presentasinya luar biasa. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.